Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu beristiqomah melaksanakan ibadah pagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan mendapat 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa pahala-pahala yang dimunculkan di bulan Ramadan itu luar biasa. Saking banyaknya, maka banyak orang yang tidak suka kebanyakan. Buktinya apa? Masjidnya lebih sedikit isinya daripada mall. Ini satu kelebihan bagi kita, mengambil posisi yang sedikit orang tetapi nilainya lebih tinggi, dan itu pula yang harus kita syukuri bersama. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, untuk bulan tanggal ini sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 17 Ramadan. Berarti tanggal di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu termasuk tanggal diturunkannya Al-Qur'an. Ditandai dengan Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada waktu mulai perang pertama antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy, yaitu pada perang Badar. Menurut kajian dari Buya Hamka, bahwa itu menurut tafsir yang disusun itu bahwa peristiwa itu ditandai dengan turunnya Al-Quran pada pertama kali, yaitu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita bersyukur karena apa? Dengan Al-Quran itu pula sebagai mukjizat yang sampai hari ini itu tidak ada mukjizat di muka bumi yang masih berada kemudian bisa kita amalkan bersama-sama, yang wujudnya adalah kalam Allah ini. Itu pula yang mendapatkan kita menjadi bersemangat beragama, karena dokumen wahyu itu lengkap. Itu yang kita harus syukuri. Kalau penyenangan membaca kitab-kitab di dunia ini, maksudnya kitab agama lain, itu tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan tantangan. Kita masuk isinya saja misalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai pembanding, buku mana? Kitab mana yang berani mengatakan begitu secara konsisten? Tidak ada. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Untuk apa? Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang bertakwa pasti taat dengan Al-Quran. Adapun orang mencibir Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, memang tidak bertakwa, memang tidak beriman. Tidak usah kaget dan tidak usah marah. Penyakit kita kan orang langsung marah. Orang tidak percaya dengan Al-Quran, memang tidak percaya. Kan gitu loh masalahnya. Tidak usah marah. Jadi memang kita doakan mudah-mudahan dia diberi hidayah. Bukan mudah-mudahan dia diampuni, bukan. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan diampuni, kita tidak boleh berdoa untuk orang kafir dapat ampunan Allah, tidak boleh. Tapi yang boleh malah semoga dia dapat hidayah. Contoh-contoh hidayah yang diberikan oleh Allah menjadi pagernya Islam adalah seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu bencinya kepada Islam, tidak ketulungan itu. Nah, kemudian didoakan oleh Rasul, mudah-mudahan jadi orang soleh, betul jadi. Akhirnya menjadi komandan perang,
Kemudian dia dijuluki dengan Saifullah, yaitu pedang Allah. Siapa ngira bahwa pada waktu dia menjadi orang Quraisy kafir luar biasa itu. Termasuk sahabat Umar bin Khattab sama seperti itu. Nah, sekarang ini pun terjadi rupanya manusia-manusia yang tidak suka dengan Al-Qur'an itu, tidak suka dengan Al-Qur'an itu mencibirnya luar biasa. Memang yang ironis itu di sini sekarang ini nampaknya seorang muslim tetapi ikut mencibir Al-Qur'an. Ini yang jadi masalah. Ini yang perlu kita waspadai. Tetapi tidak usah bingung juga. Karena apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah ini, sebagian manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Itu. Tetapi pada dasarnya hatinya itu jangan tidak percaya. Itu yang namanya munafik. Jadi dalam kitab-kitab awal, dalam ayat-ayat awal itu dzalikal kitabul la raiba fi. Kemudian orang mutakin cirinya adalah orang yang percaya kepada yang gaib, kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan. Nah, itu semuanya akan hilang dengan innalladzina kafaru. Orang-orang kafir, cirinya orang kafir itu sawaun 'alaihim andartahum la yu'minun. Cirinya orang kafir itu ditunjukkan atau tidak ditunjukkan, dia tidak akan percaya. Karena apa? Hidayah tidak bertengger di hatinya. Beda dengan kita ini, ditunjukkan atau tidak tetap beriman karena sudah yakin. Itu masalahnya. Kita semuanya kan tidak paham Quran kan, membaca saja kepaksaan gitu kita itu. Tetapi yakin, ya sudah, alhamdulillah. Ini syukur saja. Orang kafir ditunjukkan atau tidak sama saja. Nah, yang sulit adalah wa minan nasi may yaqulu rabbana, apa namanya? Wa minan nasi yang innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa tamallahum 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun katsir. Wa minan nasi may yaqulu, ini saya sudah mulai kelalenan. Sebagian manusia berkatakan saya beriman kepada Allah, padahal dia tidak beriman kepada Allah. Itu yang kelima, namanya munafik. Mengatakan iman tetapi sebetulnya tidak iman, itu namanya munafik. Nah, orang-orang munafik dari zaman dulu sampai sekarang itu statusnya jelas. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sebetulnya orang-orang munafik tidak ada tempatnya kecuali di kerating neraka. Jadi di apa? Di tempat neraka yang paling dalam. Kerak itu artinya apa sih? Kalau orang mondok itu biasa ngerti, kalau ngelipat jadi kerak, hitam ya. Nah itu namanya kerak. Nah, jadi orang munafik tempatnya di sana itu. Nah, ini yang cukup mengerikan. Orang tidak sadar itu kadang-kadang. Ya, nekat saja, sudah ngerti Al-Quran sedikit, masam-masam sedikit, malah menjadi munafik. Nah ini yang sangat berat sekali. Ingat tentang munafik, itu Kanjeng Nabi itu pernah melihat 4 orang sahabatnya. Itu dia mengatakan, di antara kalian ini kok ada ya yang akan jadi ahli neraka itu. 4 sahabatnya itu jadi neraka. Siapa itu? Masing-masing bingung gitu. Kemudian yang pertama meninggal, oh dia selamat, berarti ahli surga. Kemudian yang ketiga, yang kedua meninggal lagi, ahli surga lagi. Nah, tinggal yang dua. Yang dua itu, aduh, tinggal 2, dia apa aku gitu. Dia apa aku. Nah, lagi mikir begitu, terjadilah perang orang munafik itu, ya. Perang munafik yang terkenal namanya Musailamah bil Al-Kadzab. Nah, itu 4 sahabat yang didoakan, yang ditunjuk oleh Nabi, salah satunya menjadi ahli neraka. Maka sahabat yang satu, begitu terjadi, 2 orang ini ditugasi oleh Rasul untuk melerai pasukan-pasukan munafik itu.
yang Musailamah al-Kadzab ke bawah sana, yang satu selamat tidak. Nah, akhirnya ternyata dari 4 orang, salah satunya ahli neraka, ternyata Musailamah al-Kadzab. Itu satu contoh konkret bahwa apabila Rasul sudah mengatakan, kalau saya jadi yakin bahwa Rasul itu selalu mengatakan karena wahyu, bukan karena semangat emosinya sendiri. Itu. Jadi itu yang harus kita yakini. Nah, jadi ahli neraka yang ditentukan itu ternyata Musailamah al-Kadzab itu menjadi pimpinannya, malah menjadi pasukan sekalian, komandan pasukan atau jenderalnya ya, jenderalnya orang munafik yang melemahkan Islam itu. Maka dia yang semula menjadi sahabat Nabi tetapi gagal menjadi ahli surga gara-gara munafik. Nah, jadi tempatnya sangat besar, sangat berat, yaitu fit darkil asfali minan nar. Tempatnya itu paling neraka paling dalam. Ya, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita usahakan jangan memiliki karakter munafik. Karena munafik itu bukan untuk orang lain resikonya, tetapi resiko yang timbul paling berat untuk diri sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di dunia politik sekarang orang munafik itu banyak sekali. Itu. Jadi maka kalau orang berpolitik hati-hati, jangan menjadi munafik lah. Mudahnya begitu. Karena berapa uang yang kita miliki dengan hasil munafik itu tidak imbang dengan hukuman yang akan kita terima. Itu masalah yang harus kita perhatikan bersama, sehingga keselamatan insya Allah akan berada pada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira mengkodimai tentang nuzulul Quran itu seperti itu. Harus kita pahami bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita semuanya, orang-orang muttaqin, dan tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang kafir, dan juga tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang munafik. Itu yang harus kita pahami. Sehingga apa yang sering saya katakan, inna astaqal hadis kitabullah, hadis riwayat Ahmad itu, sesungguhnya berita yang paling benar ya adalah kitab Allah. Ini sudah dibuktikan. Ya, penyelamatannya Al-Quran itu luar biasa. Dari aspek bahasanya saja sudah sulit ditiru. Kemarin Ustaz Rasikun itu sudah menjelaskan perbedaan ucapan saja bisa merubah arti. Perbedaan ucapan, apalagi sampai dengan panjang pendek, itu otomatis. Misalnya la, kalimat la kan sederhana, tetapi membaca keliru itu bisa fatal. La ikraha fiddin, la 2 huruf, la, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau panjenengan membacanya la ikraha, ada paksaan. Nah, di situ bedanya. Kan jadi tidak gampang. Oleh karena itu kita sedang tahsin, memperbaiki bacaan-bacaan supaya selamat di dalam membaca Al-Quran. Ini jaminan Allah, Al-Quran itu tidak ada yang bisa mencontoh. Tuh, tantangan yang kedua itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, apabila kamu masih ragu-ragu tentang apa yang aku turunkan kepadamu semuanya, coba. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina, kepada hambaku, fa'tu bi suratim mim misli. Coba datangkan ya satu surat yang sama saja. Kemudian kumpulkan teman-temanmu di muka bumi untuk menyusun bersama, kecuali Allah. Tantangannya seperti itu. Berarti ayat ini menunjukkan kekuatan Al-Quran itu memang mukjizat Allah yang tidak bisa disamai. Maka Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan al-dzikra ini atau Al-Quran ini, dan aku pula yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah. Apa menjaganya? Al-Quran itu dijaga dari sudut bahasa pertama, karena lengkapnya bahasa Arab
itu, maka untuk mengotak-atik istilah di dalam Al-Quran itu sulit. Bahasa Arabnya sudah bahasa Arab modern maksudnya. Nah, kemudian dengan Al-Quran itu muncul cara membaca, namanya tajwid, cara membaca seperti itu. Nah, kemudian untuk agar kata-kata di dalam Al-Quran tidak rusak, ya, tidak dirusak orang, maka muncullah ilmu shorof. Nah, kemudian asal kata dari ilmu shorof itu lalu munculkan kemudian nahwu atau grammar kalau dalam bahasa kita itu. Nah, dari tajwid kemudian nahwu, shorof itu orang sudah sulit untuk mengubahnya. Nah, ini berarti betul-betul Allah menjaga Al-Quran yang kita miliki itu tidak akan dirusak oleh manusia-manusia itu. Sampai sekarang kemarin ada informasi cetakan Amerika ternyata ada dirusak seperti itu. Ya ketahuan. Oleh karena itu, kalau kita di Indonesia menggunakan Al-Quran yang sudah ada lajnah pentaskhihnya, yaitu Kementerian Agama. Jadi kalau kita beli Quran di mana-mana hati-hati, jangan asal beli, sebab itu kita belum tahu karena ilmu kita terbatas, maka jangan asal beli tetapi kita tidak tahu itu cetakan mana, ternyata di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini cara mengamankan Al-Quran sampai hari kiamat itu seperti itu Allah menunjukkan kepada kita. Nah, sehingga sehubungan dengan Ramadan ini kemarin dikatakan bahwa ada sekian kelompok yang diarep-arep oleh surga. Diarep-arep siapa ya? Ditunggu-tunggu lah ya. Ditunggu-tunggu oleh surga. Di antaranya apa? Di antaranya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran itu termasuk orang-orang yang ditunggu oleh surga untuk segera masuk surganya itu. Ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang seperti itu. Bapak Ibu sudah memprogramkan bulan ini khatam berapa kali? Sekali? Wis pada rampung apa buruk? Siapa sing serampung? Betul-betul nggih? Alhamdulillah orang sing dawe hadiah maksudnya. Nah, itu monggo kita buat program paling tidak 1 bulan ini 1 kali khatam Quran. Udah lumayan seperti itu. Jangan sampai Ramadan ini gagal tidak memiliki kenang-kenangan saya khatam Quran, jangan sampai. Kemudian kalau toh tidak, saya alhamdulillah bisa 1 juz sebulan, alhamdulillah itu loh. Tidak apa-apa, karena memang kemampuan ya. Jadi baru 1 juz, nanti tahun depan saya urip maning ya, jadi bisa 2 juz sebulan. Ya tidak apa-apa. Ya, daripada tidak memiliki kesempatan sama sekali. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian subuh ini mestinya saya menyampaikan materi tentang istiqomah ya, tentang bagaimana istiqomah sebagaimana kemarin saya sampaikan, tetapi saya mohon maaf Pak Takmir ini, saya pikir bukan jam saya ini sekarang. Jadi saya termasuk matan kaget gitu ya. Oleh karena itu saya minta maaf, maka saya bawa dengan mukotimah turunnya Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk Al-Quran, sehingga dengan petunjuk Al-Quran itu pula kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita akhiri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.